Terus suaranya yang nggak ada nih. Baik, jazakillah khair Teneng. Kami mulai ya. Sudah siap? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal amma ba'du. Apa kabar semuanya, sehat? Masya Allah, semoga selalu sehat dan selalu istiqomah. Setiap upaya yang kita lakukan ada dalam keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tercurah limpah pada baginda besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'id sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah di pekan hari ini spesial ya, karena separuh perjalanan sudah kita lewati, yang artinya separuh lagi nih. Nah, di separuh perjalanan ini biasanya kita isi dengan materi mahir yang khusus kita akan bahas di pertemuan keempat. Itu untuk mahir pasti ada, mahir 1, mahir 2, mahir 3. Itu nanti materinya berbeda di setiap pertemuan keempatnya. Spesial hari ini mad 1 saya akan jelaskan secara utuh bagaimana mad terjadi dari awal sampai akhir gitu. Dari awal sampai akhir, maksudnya awal sampai akhir bagaimana dari aksam, dari pembagian mad, dari mad secara bahasa dan istilah, bagaimana pembagiannya. Kalau nanti derajatnya itu nanti di mad berikutnya. Tapi insya Allah tidak akan mengurangi semangat kita untuk belajar. Kita akan langsung mulai dan izinkan saya untuk men-share materi di malam hari ini di mad bagian 1 ya, jenis-jenis mad atau dalam bahasa Arab aqsamu mad. Pembagian atau jenis-jenis mad. Sudah nampak di layar kaca Anda sekalian? Sudah. Baik, sudah ya. Ini materinya materi mahir, ada sekitar 26 materi mahir yang sudah kami susun untuk semua peserta sebetulnya ya. Namun yang dibahas baru 1 kalau di kelas online ini, di mahir 1 ini. Baik, kita mulai masuk dulu mengenal istilah mad, ta'riful mad. Ya, karena kalau misalkan kita pengen kenal sesuatu ya harus diperdalam apa makna dari mad itu sendiri. Nah, secara bahasa mad itu bermakna az-ziyadah. Secara bahasa mad itu bermakna az-ziyadah yang berarti tambahan. Nah, sedangkan secara istilah mad itu italatus sauti biharfin min hurufil maddi walini au biharfin min harfil lin faqat. Yang artinya memanjangkan suara dengan salah satu dari huruf mad, apa aja, alif, waw, ya, dan lin, atau dengan salah satu huruf lin saja. Kalau huruf lin, au dan ai, di akhir kalimat, itu namanya mad. Ya lagi, mad itu ya memanjangkan suara dengan salah satu dari huruf mad, alif, waw, ya, mati kan, dan lin, atau dengan salah satu huruf lin saja. Ya, ini sumbernya kitab Hidayatul Qari. Ya. Adapun yang dimaksud dengan qasar kan nanti gini. Ada yang diayun ya secara mutlak dari awal memang diayun, ada juga yang diayunnya karena pilihan dari beberapa panjang. Kayak mad ardi disukun kan boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tiba-tiba ada yang milih 2. Nah, itu qasar. Kalau yang sudah diayun, memang diayun, itu diayun saja 2 harokat. Tetapi kalau qasar itu pilihan dari berbagai panjang minimal begitu. Jadi kalau mad jaiz boleh 2 sampai 6, kita pilih 2. Nah, itu kita milih qasarnya. Apa itu qasar? Secara bahasa al-habs, yang artinya menahan. Sedangkan secara istilah bermakna isbatu harfil maddi faqat wa harfilin wahdahu min ghairi ziyadatin alaihima. Menetapkan huruf mad dan huruf lin saja tanpa disertai tambahan bagi keduanya, yang artinya hanya dibaca 2 harokat. Baik ayunan pada mad tabi'i atau pada mad yang tergolong tabi'i ataupun pada qasar itu sama-sama diayun. Bedanya kalau pada tabi'i memang sudah tabiatnya, sedangkan pada qasar itu pilihan panjang minimal dari banyaknya pilihan panjang yang ada. Kita lanjutkan. Nah, panjang dari sebuah mad itu sama dengan panjang 1 harokat itu sama dengan mengucapkan 1 huruf. Nah, ini dalilnya ya. Jadi kalau misalkan kita mengucapkan 1 huruf yang berharokat fathah, kasroh atau dhammah itu 1 harokat tuh. Ba itu 1 harokat. Bi itu 1 harokat. Bu itu 1 harokat. Nah, panjang 2 harokat
itu sama dengan mengucapkan dua huruf berharokat. Misal, baba, ba, bubu, bu, bibi, bi, itu patokannya tuh. Jadi nggak bisa keluar dari ini atau ditambahin panjang sedikit. Kenapa? Karena ini sudah menjadi tabiat orang Arab. Jadi nggak bisa seseorang yang belajar Al-Quran kemudian membaca mad tabi'i seenak hatinya. Tidak bisa. Karena dalam istilah tajwid kita harus menunaikan setiap hak dan mustahak huruf yang ada pada Al-Quran. Jadi sekali lagi, batasan atau timbangan atau wazan panjang itu diukur dari huruf. Satu huruf itu satu harokat. Dua huruf berarti dua harokat. Ba itu satu harokat. Bi itu satu harokat. Bu itu satu harokat. Baba, ba, dua harokat. Bubu, bu, dua harokat. Bibi, bi, dua harokat. Ya, tentunya panjang itu disesuaikan dengan tempo bacaan Quran kita. Kan tempo bacaan Quran itu ada 3 ya. Ada tahqiq, ada tadwir, ada hadar. Ya lagi. Tempo bacaan Quran ada berapa tadi? 3 ya. Ada tahqiq, itu lambat sama dengan lambat. Tahqiq itu sama dengan lambat. Ada tadwir, sedang. Ada hadar, cepat. Nah, kalau tahqiq ini sama dengan ketika kita belajar baca Quran. Saya mencontohkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu tahqiq. Sehingga pembacaan tajwidnya itu terasa jelas. Ya, karena kita sedang belajar. Kalau tadwir sedang itu seperti kita sedang baca tilawah atau imam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, kalau yang terakhir hadar itu cepat seperti orang yang sedang murojaah hafalan Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Tentunya yang lambat, yang sedang, dan yang cepat itu akan berbeda secara tempo, tetapi tidak mengurangi harokatnya. Hanya kecepatan harokatnya yang bertambah. Tapi harokatnya tetap sama. Misalkan yang 4 ya tetap 4, yang 5 tetap 5. Misalkan, perhatikan idza jaa nasrullah. Ketika saya baca lambat, idza jaa nas, itu kalau lambat. Ketika saya jadi imam, idza jaa nasrullahi wal fath. Tentu yang sedang ya, daripada pas saya ngajar Quran. Jadi tekanannya atau ketukannya sama, tapi kecepatannya yang berbeda. Nah, sering kali saya mengajarkan ketika offline, tolong sinkronkan antara bibir kita dengan jari kita. Kenapa? Karena ini akan menjadi patokan ketika nanti kita baca sesuai tingkatan atau marotibut tilawahnya. Ketika lambat, ketika sedang, ketika ini harus berbeda ini. Jari ini dengan mulut harus sinkron. Tidak bisa yang misalkan mulutnya lambat, ininya cepat. Atau mulutnya cepat, ketukannya lambat. Itu nggak bisa. Dia harus senada. Ketukan dengan tempo bacaan. Nih saya coba kembali lagi ke materi ya. Kenapa penting disampaikan? Supaya tidak salah. Ya. Nah, tentunya 4 harokat tapi lebih panjang dari 4 harokat pada tadwir. Dan 4 harokat pada tadwir pasti lebih panjang dari 4 harokat pada hadar. Nah ini nih, saya coba bikin kotaknya. Kelihatan nggak? Ini kalau tahqiq. Idza jaa itu akan lebih cepat tadwir. Idza jaa dan akan lebih cepat lagi hadar. Idza jaa. Tapi masih 4 ketukan. Cuman temponya saja yang berubah.
Wa kadzalika baqiyatun maqadirul mudud, dan begitu juga dengan sisa dari takaran mad, baik itu untuk 2, untuk 3, untuk 5, untuk 6 harokat, itu sama berlaku. Jadi tingkatan ini sama berlaku. Jadi sekali lagi Teh Lilis, ada berapa tingkatan baca Quran? Maratibut tilawah? Ada 3. Satu apa? Satu tahqiq, 2 Tahqiq. tanwir, Tahqiq 3 artinya apa? hadar. Tahqiq pelan. Tahqiq, bukan tarkik. Tahqiq. Oh, ya tahqiq pelan. Yang kedua? Tanwir sedang. Tadewir. Oh, Tadewir. tasbir. Artinya sedang. Dan yang terakhir hadar. Cepat. Cepat. Ini ada tulisannya nih, tahqiq, tadwir, hadar. Oh, boleh di zoom ini? Bisa di zoom tuh. Ya, bisa, Oh, segede apa juga bisa. Ya, Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan dirasa kecil di layar, bisa di zoom di ininya ya, di layar kaca masing-masing. Kita lanjutkan, ya. Oke. Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan, nah ini nanti di materi mahir 3, tapi sudah mulai disepil di mahir 1, karena dalil dari seluruh yang kita bahas itu ada di Tuhfatul Atfal, di Hidayatul Qari, di Matan Jazari, kemudian di Al-Haqqani, semuanya ada. Ya, jadi harus belajar. Bagaimana nadanya? Begini. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sammi awalan tabi'iyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihil hurufu tujtalab bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fattabi'iyya yakun. Mad asli itu dan mad far'i. Jadi mad itu terbagi dua. Ada mad asli, ada mad far'i. Ya. Wasami awalan tabi'iyan wahu. Yang pertama dinamakan dengan mad asli, disebut juga mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Mad yang tidak bergantung pada sebab. Sebab apa? Sebab sukun atau hamzah. Kan kalau yang far'i dia tergantung sukun atau hamzahnya, begitu. Wala bidunil huruf talab, dan juga tidak bergantung pada huruf yang lain. Bal ayu harfin ghairu hamzin aw sukun, setiap huruf hijaiyah selain hamzah atau sukun, ja ba'da maddin fattabi'i yakun. Yang berada setelah huruf mad disebut mad tabi'i. Alif, waw, ya yang tidak muncul tanda matinya disebut mad tabi'i. Ini dalil dari Imam Al-Jamzuri dalam kitab Tuhfatul Atfal. Kita lanjutkan. Nah, ini macam-macam mad. Ada at-tabi'i, ada al-badal, ada al-iwad, ada al-munfasil, ada al-muttasil, ada as-sillah, ada al-lazim, ada al-arid, ada al-lin. Tentunya ini dengan tidak semua disebutkan, karena nanti ada yang tergolong kayak mad tamkin, itu nanti tergolong tabi'i. Masuk? Termasuk lazim, nanti lazim harfi, lazim kilmi, itu juga termasuk di lazim semuanya, ya. Jadi tidak disebutkan seluruhnya. Tapi ini wajib hafal ya. Oke. Nah, dalam bagannya seperti ini. Jadi mad itu terbagi dua. Ada yang asli atau tabi'i, ada yang mad far'i. Kalau yang asli atau tabi'i, ini seluruh mad yang seluruhnya dibaca 2 harokat. Ada mad badal, ada mad iwad, ada mad silah sugro, ada mad tamkin, ada ya banyaklah, seluruh mad yang dibaca 2 harokat itu tergolong asli atau tabi'i. Tapi kalau yang far'i itu lebih dibaca 2 harokat, pokoknya yang lebih-lebih dari 2. Kalau yang sebabnya hamzah ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil, ada mad silah kubra atau mad silah tawilah. Ada juga yang sebabnya sukun, mad lazim, mad arid disukun, mad lin, mad faq. Itu termasuk penyebabnya sukun. Nah, ini ada yang far'i, ada yang asli. Ini harus hafal. Karena nanti saya selalu bilang kayak gini, nanti dalam piramida mad keberapa? Misalkan mad wajib kedua. Penyebab far'inya apa? Hamzah. Karena dia bertemu dengan ini dalilnya. Jadi saya nanya itu nggak asal, ada sandarannya. Ada sandarannya. Dan ini diambil dari kitab At-Tajwid. Bukunya ada 2 jilid. Kalau mau beli, itu sekitar
40 real. 40 real. Ini ada 2 jilid. Bisa mesennya di Maktabah Mesir di Mesir. Ini saya pesan di Mesir. Jadi memang dasarnya kalau saya beli buku nggak pernah yang kopian. Makanya saya juga ajarin ke teman-teman yang selalu belajar dengan saya, jangan rugi beli buku. Kenapa? Karena buku yang kita beli dengan ikhlas, kemudian yang menjualnya pun ikhlas, insya Allah ilmunya nggak akan kemana-mana. Pasti kita paham. Ya, kita lanjutkan. Baru halaman 6 ini. Waktu kita 1 jam. Kalau ada yang mau ditanyakan, mending segera tanyakan. Karena tentunya nanti di akhir waktunya akan sempit sekali. Syekh Al-Jamzuri berkata, perhatikan, ini terkait dengan huruf mad. Hurufuhu thalathatun fa'iha min lafzi wayyin wahya fi nuhiha wal kasru qabla al-ya' wa qabla al-wawi dham syartun wa fathun qabla alfin yultazam walinu min hal ya wa wawun sakana inin fitahun qabla kullin u'lina. Huruf-hurufnya itu nanti ada 3 dikumpulkan dalam lafad wayin atau fa'iha atau lafad wayin, wau alif ya, atau wahya fi nuhiha, nu wau mati, hi ya mati, ha mati. Atau wal kasru qabla ya, atau kasrah ya sebelum ya, ya. Atau wa qabla wawi dham, wau sebelumnya dhammah, ya. Kemudian saat berikutnya fathah sebelum alif. Begitu ya. Nah, walinu min hal ya wawun sakana, dan disebutin jika ya wau yang sukun inin fitahun qabla kullin u'lina. Huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah, yang ILQ ingin ajarkan dalam tahsin ini adalah agar setiap peserta atau santrinya itu enggak sekedar bisa baca. Enggak sekedar bisa baca bagus begitu, tapi dia juga tahu alasan yang terjadi di balik apa yang dia baca. Jadi dia paham sehingga nanti bisa ngajarin lagi. Kalau cuma bisa baca itu enggak lama prosesnya. Ya, 4-6 pertemuan itu udah cukup, asal sorogan itu bisa langsung bisa baca. Tapi untuk bisa menjelaskan seperti ini perlu waktu dan perlu keistiqomahan. Nggak mudah. Bayangin berapa waktu yang Ibu luangkan untuk setiap pertemuan ini, kan minimal 1 jam. Belum materi yang dikeluarkan, belum pikiran dan sebagainya. Tapi ingat, setiap menit, setiap detik yang kita keluarkan untuk belajar ilmu, kelak Allah akan balas dengan balasan terbaik. Apa janji Rasulullah SAW dalam hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan lahu ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan jalannya untuk menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan berbuah surga. Kita lanjutkan. Nah, masih di huruf yang sama ini. Wayin, nuhiha, ini huruf mad, masih huruf mad. Kita lanjutkan. Nah, selain huruf mad yang didahului harokat tertentu, kondisi mempanjangnya suara juga terjadi saat lin dibaca di akhir kalimat. Saat lin dibaca di akhir kalimat. Ya, lin itu artinya lembut. Maksudnya adalah mengucapkan huruf dengan lembut tanpa dipaksakan. Nah, ini seringnya ketika ditanya lin secara bahasa dan istilah, ya ada di sini. Ya. Lin terjadi bila huruf ya dan wawu sakinah dan sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Bila lin berada di tengah kalimat, maka tidak terjadi lin atau tidak terjadi mad. Contoh, falyabudu rabba hadzal baiti, kalau tidak terjadi mad. Tapi kalau terjadi mad, falyabudu rabba hadzal bait, kalau di akhir kalimat. Tidak terjadi pada mad jika di tengah kalimat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terjadi mad jika disukunkan. Alam tara kaif. Saja kalau di akhir kalimat. Tetapi kalau di tengah kalimat dibaca haraf lin. Itu. Kita lanjutkan. Masih mad tabi'i. Jadi nanti mad itu terbagi dua. Yang pertama ada mad asli, yang kedua ada mad far'i. Nah, kita juga akan nanti sedikit bahas terkait dengan mad far'i.
apa saja sih yang ada pada mad far'i gitu. Tapi kata kuncinya di sini sudah ada ya, setiap huruf hijaiyah selain hamzah atau sukun yang berada setelah huruf mad disebut tabi'i. Tapi berarti kalau ada hamzah atau sukun, maka dia tergolong far'i. Nah, kita bahas mad asli, mad tabi'i dulu. Mad asli, perhatikan, adalah mad yang tidak tergantung pada sebab yang menjadikan ia sebagai far'i, baik itu hamzah atau sukun. Jadi kalau ada yang nanya, mad asli secara bahasa dan istilah apa? Secara bahasa asal. Secara istilah mad yang tidak tergantung pada sebab yang menjadikan ia sebagai mad far'i atau sebagai far'i, baik itu hamzah atau sukun. Nah, mad asli juga disebut mad tabi'i. Ya, secara bahasa tabiat. Tabi'i itu tabiat. Kenapa? Karena cara membacanya sesuai dengan cara berbicara orang Arab secara alami. Tidak melebihi batasnya, juga tidak menguranginya. Artinya, kalau pengen lihat cara baca mad tabi'i yang benar, bukan lihat saya, bukan lihat orang Indonesia. Patokannya adalah lihat orang Arab ketika mengucapkan mad tabi'i. Apa kata Rasulullah tentang ini? Iqra'ul Qur'an biluhunil arabi wa aswatiha. Bacalah Al-Qur'an dengan dialek dan suaranya orang Arab. Itu tuh kata kuncinya. Jadi jangan lihat orang Indonesia. Bagaimana orang Arab baca tuh? Mad tabi'i terdiri dari dua jenis. Ada mad tabi'i kilmi, ada mad tabi'i harfi. Kalau mad tabi'i kilmi, jelas mad tabi'i yang terjadi pada kalimat umum. Berbeda dengan mad tabi'i harfi adalah mad tabi'i yang terjadi pada huruf-huruf muqatta'ah. Jadi mad atau yang terjadi pada huruf. Namun dalam penjelasan pada malam hari ini yang kita bahas adalah mad tabi'i kilmi. Nanti mad tabi'i harfi akan dibahas pada mad lazim, itu mad tingkat 3. Kan ini ada 4 ya, ini baru 1. Baru tingkatan 1. Dan ini hanya malam hari ini hanya 1 saja. Bayangin, ilmu yang masih luas terkait Quran ini masih membentang begitu. Harus tetap semangat untuk belajar. Kita lanjutkan. Mad tabi'i kilmi adalah mad asli yang terdapat pada kata, baik huruf madnya tertulis pada mushaf ataupun tidak. Contoh kata-kata yang huruf madnya ditulis, maksudnya wawunya, ya-nya, ya, alifnya itu ditulis. Kan nanti ada yang dengan simbol, ada dengan alif kecil, ada yang dengan tanda siku, dan ada dengan wawu kecil. Begitu maksudnya, paham ya? Dan itu sama-sama mad tabi'i. Contoh yang alif, yunadunak, yunadunak. Lihat cara baca na dengan du wajib sama. Fasayakfikahumullah fakultus taghfiru rabbakum. Ini kalau wawu, ya, dan alifnya ditulis. Kalau huruf madnya tidak ditulis atau diwakili dengan simbol, contohnya alif kecil, maliki yaumiddin, an-nabiyina. Ya, ini dengan tanda siku. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya, ini sama, mempunyai hak yang sama dengan alif, ya, dan wawu mati yang dituliskan. Tidak boleh beda. Tidak boleh beda. Baik. Kita lanjutkan. Sampai sini masih aman ya? Nggak ada yang ditanyakan? Masih bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Baik, mad tabi'i. Panjang mad asli dalam berbagai macam kondisi, termasuk beberapa jenis mad lain yang dihukumi sama seperti mad asli adalah 2 harokat. Sesuai dengan kebiasaan orang Arab. Panjang 2 harokat artinya sama dengan mengucapkan 2 huruf hijaiyah. Udah aja itu patokannya. Jangan kemana-mana. Karena 1 harokat itu 1 huruf. Ya, 2 harokat 2 huruf. Ya. Makanya kemarin ketika Syekh Abdurrahman Jabir datang ke ILQ di Al-Fathu kemarin, menjelaskan beliau bahwa ketika membaca waladhdallin, karena kemarin daur Al-Fatihah, itu ada 2 harokat. Maksudnya 2 harokat ada 2 huruf. Dod sukun dan dod hidup. Yang artinya jangan tergesa-gesa seperti orang Indonesia ketika baca waladhdallin. Kata Syekh Abdurrahman, waladhdallin. Pastikan diistitolahkan dulu karena dod sukun, kemudian baru dihidupkan. Makanya pasti akan ada jeda yang lebih lama daripada huruf yang lain ketika dod bertasdid. Walad. Kedengaran nggak ada? Itu bukan walab, bukan B, itu dod. Walad. Dol.
Ada dua harokat ketika lam bertasdid. Artinya ada dua huruf. Lam sukun dan lam hidup. Dod sukun dan dod hidup. Itu perlu diamalkan. Nah, untungnya alhamdulillah kemarin saya belajar langsung dan menyimak. Oke, penjelasannya masuk akal dan mirip dengan apa yang kita tuliskan di sini. Jadi secara manhaj tajwid beliau ranah jalur riwayatnya sama dengan kami, dengan di Syekh Aiman terus di Aswadi. Cuman jalur kami ke Syekh Yunus saya, beliau ke Syekh Abdurrahman Al-Aziz begitu. Beda guru yang lain begitu jalurnya. Baik, kita lanjutkan. Memanjangkan mad asli lebih dari 2 harokat termasuk lahan. Memanjangkan mad asli lebih dari 2 harokat termasuk lahan atau kesalahan yang tidak mengubah makna, tapi hukumnya tidak haram, namun termasuk aib dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau misalkan ada orang yang baca madnya masih kepanjangan, aib itu teh. Aib itu apa? Malu ya. Jadi nggak boleh. Bahkan Imam Asy-Syafi'i berpendapat kalau ada orang yang masih lahan baca Quran itu nggak boleh melakukan 2 hal. 1, tidak boleh jadi imam. 2, tidak boleh baca Quran di depan umum. Kecuali dalam keadaan belajar. Kalau belajar boleh. Tapi kalau di depan umum tiba-tiba Bu Ella teh langsung qiraat begitu ya, padahal belum, misalkan kapasitasnya belum, nah itu nggak boleh ya. Adapun bila mad asli tidak dibaca mad, maka artinya telah menghilangkan 1 huruf dalam bacaan. Kesalahan tersebut dapat mengubah makna sehingga hukumnya haram bila dilakukan dengan sengaja. Ngerti ya? Kalau nggak sengaja memang nggak haram, cuman aib. Aib bagi orang yang masih huruf pendek dipanjangin, huruf panjang dipendekin, itu aib. Nah, kalau misalkan sengaja, ya dosa, karena dia membuang 1 huruf. Ya, betul. Jadi nggak boleh. Ya, tidak boleh melakukan secara sengaja. Makanya saya selalu bilang, udah fokus lihat hurufnya. Kalau huruf pendek, pendekin. Kalau hurufnya panjang, baru panjangin. Kita lanjut. Nah, hati-hati, ini perhatiannya. Ada hamzah wasal di dalam Quran. Yang artinya hamzah wasal itu tidak dibaca kalau di tengah kalimat. Jadi bukan tumma ustawa, tapi tummastawa. Itu kalau hamzah wasal. Kemudian ada sifir mustadir. Sipir yang atau bulatan sempurna yang ada pada Quran yang artinya bulatan itu tidak dianggap. Jadi langsung ke lam. Ulaika. Wawunya tidak dipanjangkan langsung. Dan ada juga sifir mustadir. Bulatan tapi agak lonjong. Nah, ini beda kaidah. Kalau yang ini mau dimatikan, mau diwasol, tidak dianggap. Kalau yang ini ketika diwasol tidak dibaca panjang, wala ana'a. Tapi kalau disukun, ya sukun atau di akhir maka diayun. Wala ana. Harus dengan sifir mustadir dan sifir mustatil. Ingat-ingat, hamzah wasol, sifir mustadir, ada sifir mustatil. Bedain ya, hati-hati. Nah ini contohnya. Ya, sifir mustadir, tanda yang menunjukkan bahwa huruf telah gugur, tidak dianggap baik ketika wakof ataupun wasol. Artinya saat wasol tidak dibaca panjang, saat wakof huruf yang berada langsung. Contoh, qawarira. Ini kalau dibaca diharokatkan ya, pendek. Qawarira. Tapi kalau di ujung qawarir. Jadi alifnya itu nggak dianggap ada. Dimatiin aja roknya. Jadi si alifnya tidak dianggap berbeda dengan qawarira. Ini kalau nanti dipanjangin ya. Tapi saat diwaqaf sama. Qawarira diayun. Ya, yang ini diayun. Tapi ketika dibaca wasol pendek ini qawariro ini. Tapi ketika diwaqaf maka dia kembali diayunkan. Sekarang mad tamkin. Ini dasar mad tamkin nih. Kan selama ini penasaran ya kenapa ya mad tamkin? Dulu saya itu belajarnya mad tamkin cuman ini aja kata Bu Ella teh annabiyina ummiyina illiyina. Nah, perhatikan di sini. Mad tamkin adalah mad tabi'i
yang wajib dibaca dengan 2 harokat secara sempurna untuk memisahkan 2 huruf wawu atau 2 huruf ya, disebut tamkin untuk menjaga kesempurnaan bacaan mad agar tidak diidghamkan dengan huruf berikutnya. Karena begini, dalam kaidah Al-Quran, apabila ada 2 huruf bertemu, yang pertama hurufnya sukun, yang kedua hurufnya hidup, dan dua-duanya hurufnya sama, maka huruf yang mati harus dimasukkan ke huruf yang hidup. Seluruhnya, kecuali wawu mati bertemu wawu hidup, ya mati bertemu ya hidup, itu tidak boleh diidghamkan. Harus diayunkan. Nah, harus diayunkan itu nama hukumnya mad tamkin. Tamkin itu berasal kata dari menyempurnakan. Ya, menyempurnakan apa? Ayunan. Qalu wahum. Jadi tidak boleh dibaca qalu wahum, enggak boleh. Tapi kan Ustaz itu idgham mutamatsilain. Idgham itu kalau selain bertemu wawu mati dan wawu hidup, ya mati bertemu ya hidup, silakan sebutkan itu idgham. Tapi ketika wawu mati bertemu wawu hidup, ya mati bertemu ya hidup, itu sudah tidak dibaca idgham lagi, tetapi dibaca tamkin. Itu. Dan ini tamkin yang sempurna itu malah yang ini. Yang benar ini tamkin yang pertama ini. Karena kalau nanti yang kedua ini nanti simbol dia. Ya. Amanu wa amilu fi yaumin alladzi yuwaswisu. Nah, ini banyak yang kejebak ya. Pas alladzi hukumnya apa? Matabi'i. Padahal ini mad tamkin. Nah, mad tamkin juga bisa berbentuk lain. Yang kedua, yakni pertemuan antara huruf ya kasroh bertasdid dengan ya mad. Contoh huyyitum an ina al-ummiyina illiyina. Ini mad tamkin. Sampai sini paham ya? Gampang ya? Ada yang nggak paham? Oh, semuanya paham di luar kepala insya Allah. Jadi kalau misalkan ada yang nggak paham, boleh ditanya. Insya Allah ya. Nah, sekarang kita masuk ke mad iwad. Bukan mad iwad. Mad iwad artinya mengganti. Dalam istilah tajwid artinya mengganti fatatain atau vokal an, ya, selain tak muannas dengan mad 2 harokat bila dibaca waqaf. Tulisannya aliman, maka dibacanya alima. Perhatikan, alima panjang li dengan ma harus sama. Alima 2 harokat. Ma alima, ya. Ahada ma tidak boleh dibaca ma. Ustaz, tapi kan itu ada alif. Nanti dijelaskan ya. Ini harus dibaca ma doa. Yun aja. Jangan panjangan. Ada yang nanya, kenapa ya tidak bertemu mad iwad? Ya, saat diwakafkan, melainkan diubah. Karena ini sudah menjadi kaidah orang Arab, ya. Ta marbutoh itu kalau di akhir jadi huruf ha. Wasyajarotan itu kalau diwakafkan wasyajaroh, tidak boleh wasyajarota, nggak boleh. Tapi wasyajarah. Jannatan tidak boleh dibaca jannatan kalau wakaf, tapi jannah begitu. Ini kalau tamar buto. Nah, tadi ada pertanyaan, orang Arab ya kenapa ya hamzah itu tidak ada alif seperti dengan mad yang lain? Kalau yang ini ada alifnya, ya ini ada alifnya, tapi kenapa kalau hamzah nggak ada alif di depan? Nah, ini jawabannya, Bu. Orang Arab tidak menulis alif pada kata tersebut, ya, dan semisalnya disebabkan mereka tidak mengumpulkan hamzah di antara 2 alif. Jadi nggak mungkin hamzah ditulis di antara 2 alif, mustahil. Jadi nggak akan sampai kiamat, nggak mungkin si hamzah itu ditulis di antara 2 alif. Bila sebelum hamzahnya tidak terdapat alif, maka alif setelahnya akan ditulis. Seperti pada kata syai'a. Perhatikan, syai'an. Kenapa annya ini ada? Belum
Hamzah Sebab juga ada tidak ada alif. Betul. alif. Maka ketika insya ada alif karena tidak hamzah ditulis jadi. Tapi cara bacanya dia tetap harus iwad. Begitu ya. Dan ini bukan mad badal, ingat, hati-hati. Ustaz itu jadi mad badal dong, itu jadi diayun. Bukan, proses ayunannya ini tetap karena tanwin yang artinya dia iwad, bukan karena badal. Kalau badal kan dia harus hamzah bertemu alif sebelumnya memang. Ini mah bukan. Tapi karena proses tanwin annya ya. Jadi kata tersebut tidak disebut mad badal karena alif yang terdapat pada kata tersebut adalah alif arid atau alif baru. Begitu, bukan alif mutlak. Ya. Paham Bunda sampai sini? Mudah-mudahan paham ya. Ya, walaupun saya lihat wajah-wajah keseriusan, wajah-wajah bingung dan sedang membayangkan, sedang menyatukan puzzle-puzzle itu. Oh, iya teh kieu. Oh, ini teh begini ya. Ya oke, tidak jadi masalah karena nanti kepahaman itu menyusul insyaallah. Yang penting kita paham menyimak aja dulu. Nah, ini pertanyaan mad silah. Mad silah ini adalah mad yang terdapat pada 3 tempat atau 3 proses. Ya. Yang pertama muncul pada ha kinayah. Ya, ha domir goib mufrad mudzakkar, ha kinayah itu. Kemudian ada ha ismul isyarah, contohnya ha u hadhihi. Nah, ha-nya itu mad silah itu. Jadi kalau ada misalkan di surat apa? Ila fihim rihlata sitai wa sayfal ya'budu rabb hadzal bait. Ya. Hadzal itu hadzal atau hadhihi, hanya itu mad silah. Tapi ha ismul isyarah. Mad silah dalam bentuk ismul isyarah. Jadi selama ini mah kita ngukuminya mad tabi'i aja ya. Ya. Karena kita belum belajar tuntas. Baru setengah gitu belajarnya. Jadi pada ha ismul isyarah itu nanti termasuk dalam mad silah. Dan yang terakhir pada mim jama'. Nah, apa itu ha kinayah? Ha kinayah adalah ha domir goib mufrad mudzakkar atau kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki. Dia laki-laki. Itu adalah mad silah qasirah. Diberi tanda waw kecil saat domah dan diberi tanda ya kecil saat kasroh. Contoh, innahu ala raj'ihi laqadir. Hi dan hu ini mad silah qasirah atau ha kinayah. Ha kinayah. Nah, mad silah pada ha kinayah dan ha ismul isyarah dapat terjadi dengan syarat. Ada 2. 1, terjadi pada ha domir goib mufrad mudzakkar dan ha ismul isyarah saja, bukan selainnya. Yang kedua, harus terletak di antara 2 huruf berharokat. Jadi tidak mungkin ha itu diayun kalau ada salah satu huruf sebelum atau setelahnya ada huruf sukun. Contoh, yudha'af lahul. Lihat, lahu di sini kenapa nggak diayun? Karena sebelumnya sukun, setelahnya sukun. Fihi, kecuali ini. Nah, Al-Furqan. Fihi. Ya. Kenapa ini diayun? Ya, padahal terletak sebelumnya ada ya mati. Ya, ini pengecualian. Hanya 1 ini. Fihi muhana. Sisanya mustahil. Hanya ini saja pengecualian. Ya. Untuk apa? Untuk penyesuaian bacaan Quran. Nah, perhatikan juga. Di mana ha domir tidak dibaca mad padahal berada pada 2 huruf hidup. Ini pun sama. Yardohu lakum. Lihat, walaupun dia sudah diapit oleh 2 huruf hidup, tapi hunya nggak diayun. Kenapa? Karena ini sudah kalimat utuhnya. Contoh seperti fawakih, fawakihu. Itu kan artinya buah-buahan. Tidak perlu dibaca fawakihu. Kenapa? Karena itu bukan hak domir mufrad mudzakkar atau bukan hak ismul isyarah. Karena itu kalimat aslinya. Ya. Atau apabila hanya dibaca sukun maka tidak ada mad. Contoh yang ini nih. Fa'alqih ilaihi. Fa'alqihi, ku ibu tadi ditambahin, enggak boleh. Kalau ini sukun ya sukun aja. Ya. Kalau mati dimatiin aja. Nah ini. Kalau dibacanya di wasal,
mad silah. Balu. Tapi kalau disukun di waqaf balu wa ummihi wa abihi. Maka ketika disukun wa ummih. Begitu. Dan yang terakhir malahu akhlada. Ini kalau dibaca. Tapi kalau disukun malah. Jadi beda dengan mad jaiz ya. Kalau mad jaiz di tengah 5 di akhir 2, kalau mad silah tawilah ketika di tengah 5 di akhir sukun. Dimatikan. Ya. Baik. Nah, dalam Mushaf Standar Indonesia Internasional, mad silah diberi tanda waw kecil di Mushaf Usmani ya yang kita pakai, waw kecil dan tanda siku. Tapi kalau di tanda Indonesia itu nanti ada alif kiri di bawah dan angka 6. Pernah lihat nggak? Jadi kalau di Mushaf Indonesia itu ada i dan tanda 6 terbalik. Kenapa tanda 6 ya? Itu untuk mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Nah, yang terakhir ini mim jama adalah mim yang menunjukkan jamak mudzakkar kata ganti laki-laki. Mim ini terdapat pada humu, himu, kumu, tumu, ha, umu begitu. Tapi Al-Imam Hafiz tidak membaca mim jamak dengan mad silah kecuali apabila diikuti domir. Ya. Ingat ya, ini pada riwayat yang lain. Pada riwayat yang lain, contoh saya contohin pada riwayat Qalun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ada mu-nya. Tapi tidak diamalkan pada ini pada riwayat yang lain. Ya. Dan kalau kita bacanya gimana? Kalau disandingkan ya dengan domir. Khalaftumuni sa'altumuhunna. Ya, ini baru dibaca di ayun kalau disandingkan dengan kata ganti. Gitu. Oke, mungkin untuk malam hari ini baru mad 1 saja, 25 slide kayaknya cukup untuk memulai pelajaran awal ini. Ada beberapa hal yang kita pelajari, saya review dulu. Yang pertama mad secara bahasa dan istilah. Mad secara bahasa dan istilah. Kemudian ada mad, ada qasr, itu perlu dibedakan apa itu mad, apa itu qasr. Kemudian ada marotibut tilawah, ada tingkatan baca Quran, ada 3. Ada tahqiq, ada tadwir, ada hadar. Kemudian kita juga belajar terkait dengan makna asli atau secara bahasa dan istilah mad asli dan mad tabi'i. Secara bahasa apa, secara istilah apa. Kemudian kita juga belajar tentang mad iwad. Kemudian kita juga belajar mad silah qasirah, mad badal, sifir mustadir, sifir mustatil. Yang kemudian ada apa tadi selain sifir hamzah wasl. Itu yang kita baru pelajari. Ini baru 1 materi dari 4 materi yang ada. Ada waktu sekitar 12 menit. Barangkali ada yang mau dipertegas atau saya jelaskan ulang di bagian yang mana. Silakan. Di mad tamkin yang pertemuan wawu sama wawu Pak Ustadz. Kenapa? Kalau kayak di Al-Mutaffifin yang awaw wa nasoru itu masuknya ke mungkin atau ke idgham mutamasilen. Kita buka aja Qur'annya. Ya. Kita buka surat Al-Mutaffifin ayat berapa, Bu? Ini saya langsung buka di sini. Al-Mutaffifin ayat biar semuanya bisa lihat. Bu Hani, hadir? Jangan tidur dulu, Bu. Ya, enggak, ini kepencet. Ada. Oh, baik. Al-Mutaffifin ayat ayat 3. Ayat 3. Ini saya share. Baik, saya share mushafnya ya.
kita Siap. bisa langsung melihat. Kenapa suratnya berubah? Berganti. Bentar, saya ganti dulu. Udah ya, Al-Mutaffifin kan? Bentar. Oke. Oh, ini. Ayat 3. Oh, ini nih. Lihat, perhatikan di sini. Di sini tidak ada mad. Kan tadi kalau misalkan waw mati bertemu waw hidup itu dalam tataran mad. Oh iya, Waw mad. betul. Kalau ini mad bukan mad. Kenapa? Waw matinya sebelumnya fathah. Iya, Ya. Kalau yang ini masuknya nanti idgham. Idgham mutamatsilan sogir Sogir. kami. Ya. Kalau yang ini awwazanu ini nah maksudnya idgham. Kalau yang masuknya termasuk mad apa? Mad tamkin itu tadi ada pada contoh surat, saya coba buka langsung di Qurannya saja. Di surat An-Nas ada ya alladzi yuwas ya. Perhatikan. Ini saya langsung buka mushaf. Ya kan? Ya mati sebelumnya kan kasroh nih. Di bertemu dengan ya hidup. Alladzi ini bukan matobi ladinya. Tapi mad tamkin. Kenapa? Karena setelah ayunan setelah mad ya mati bertemu dengan ya hidup seperti ini. Ini baru mad tamkin. Atau pada surat ada Amilus Sholihatu surat Al-Asr. Illal ladzina amanu wa amilu sholihat. Illal ladzina amanu wa itu. Alladzina amanu wa udah nu ada wa, udah nu ada wa begitu. Itu termasuk juga mad tamkin. Termasuk mad tamkin. Alladzina amanu. Ya, nah ini nih. Amanu nu-nya sebelumnya mad ya, karena waw mati sebelumnya dhammah bertemu dengan waw hidup. Berbeda dengan tadi awwazanu. Kalau awwazanu tadi wawunya sebelumnya fathah, nggak ada mad di sana. Ya. Langsung diidghamkan. Kalau yang pada surat Al-Mutaffifin ayat 3 itu nanti idgham mutamatsilan shogir kamil, kalau yang pada ini baru mad tamkin. Begitu. Kalau yang ini berarti mad ini ya Pak Ustadz yang di surat Al-Maun. Fadzalikal ladzi yad'u yang itu ya? Surat Al-Maun ayat? Iya. Oh ini. Ayat. Iya. Itu mad. Apa? Kenapa mad tamkin? Itu kan oh iya, mad. ladhinya, Ya. fadzalikal ladzi ya, ini termasuk mad tamkin. Betul. Ladhinya ya, ladhi ya, bukan ya du'ulnya tapi ladhi ya. Iya. Itu termasuk tamkin di sini. Itu ladhi yukaz. Ini juga sama tamkin. Ladhi yu. Ini banyak yang kejebak di sini pasti. Pasti kalau misalkan disuruh nulis ini hukumnya pasti ini matobi. Padahal mah ada mad tamkin, ada haraprin, ada mad tamkin gitu. Jadi memang harus dilatih nih terus begitu. Telitian paham. Betul. Ketelitian itu hadir dari istiqomah dalam belajar. Istiqomah belajar itu hadir dari mengupayakan atau mengusahakan. Inti nama Allah mapaksakan dulu. Karena nanti bisa karena terbiasa, biasa karena dipaksa. Itu kan ya. Iya. Dipaksain dulu sampai nanti. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kaneng? Beres? Beres, Susmi, baru Yes. nyampe. Ini baru beres materi. Sesi tanya jawab. Dipandu aja teh. Iya. Silakan, masih ada yang ditanyakan atau cukup? Masih ada waktu ini? Manfaatkan waktunya. Sayang nih. Sok tanyakan yang belum paham terkait materi. Ini kan selama ini kita belajar panjang ini materi ini. Ya, panjang banget materi. Jadi memang harus tekun, harus sabar ya supaya kita bisa dapat materinya. Ya mungkin Ada ini untuk ini Pak Ustadz karena mungkin yang kita pahami mad tamkin itu pertemuan dua dalam satu kata ya Pak Ustadz, dan mungkin ini ilmu baru. Alhamdulillah, terima kasih. Gitu.
Banyak memang terutama pengajar-pengajar tahsin yang bertemu dengan kami, kemudian saya terangkan seperti ini baru, oh iya Tat ya, kenapa ya begini, kenapa dulu begitu? Saya bilang nggak jadi masalah, karena kita harus paham kalau dari tahun 1965 kita itu dalam masa transisi yang artinya dulu PKI sedang merajalela, ya kemudian Belanda juga masih menginvasi, keilmuan belum semudah saat ini Bunda. Mungkin Bunda Ella mengalami ya satu cempor dikelilingi banyak orang begitu. Nah itu kan memang terbatas kalau dulu. Kalau sekarang nggak mungkin, harusnya kita nggak seperti itu dong, karena ilmu itu sudah terbentang luas gitu. Tinggal kemauan kita mau belajar. Jadi nggak ada alasan kayak kemarin, misalkan ada saya mah dulu belajarnya begini-begini. Enggak, kalau sekarang sudah terbuka. Tinggal satu klik, kita sudah bisa mendapatkan seluruh ilmu yang kita harapkan, yang kita ingin. Begitu Bu Hani, intinya tetap semangat dan kemudian mau bertanya Siap. dan mengupgrade kembali. Ya, mengupgrade kembali. Terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi? Ada lagi? Nah, Nih masih ada. ini wajah-wajah diam ini paham terkait apa yang saya terangkan? Mudah-mudahan paham. Nanti ada Sebetulnya rekamannya. Iya. Kenapa? Untuk di OT itu lebih rinci lagi sebetulnya. Teman-teman semuanya ketika di offline itu belajar hanya secara langsung praktek ya. Dan ini adalah materi utuhnya. Silahkan kesempatannya untuk ditanyakan lagi apa yang kurang paham. Boleh. Langsung misalnya ketika tilawah ada surat yang ayatnya belum dipahami hukumnya. Nah, momentum seperti ini boleh ditanyakan. Betul. Pertemuan secara langsung. Ini kelas eksklusif, jadi bebas untuk menanyakan apa saja terkait dengan materi. Tapi kalau dilihat sepertinya sudah paham atau bingung. Oh, Alhamdulillah kalau sudah paham di luar kepala. Jadi minggu depan tinggal dipraktekkan. Nanti pas gini. Jadi pas nanti bedah tajwid, saya akan tanya. Misalkan Bu Trini, mad secara bahasa dan istilah. Bu Ella, matobi secara bahasa dan istilah. Bu Hani, jelaskan bagan mad. Yang tadi mad asli, ada mad far'i. Mad asli apa aja, mad far'i terbagi dua, yang sebab hamzah, yang sebab sukun. Kemudian Bu Sri misalkan jelaskan terkait dengan mad silah. Tadi ada berapa tempat, ada berapa macam. Syarat mutlaknya apa aja, itu dijelaskan. Karena tadi saya sudah sampaikan materinya. Jadi apa yang kita pelajari malam ini, insya Allah kita akan praktekkan di minggu depan di praktek tajwid. Insya Allah. Kalau sudah mas saya serahkan kepada Teneng, saya